Baik, eh, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas masalah beban fatik, ya, beban fatik atau beban berfluktuasi. Baik, coba perhatikan slide berikut. Ini adalah yang akan kita bahas, ya, konsep dasar, bagaimana prosedur pengujiannya, apa yang dimaksud dengan endurance limits, apa yang dimaksud dengan mean dan alternating stress, ini alternating nih. Kemudian bagaimana kita mendefinisikan kegagalan, dan akhirnya kita bisa melakukan desain elemen mesin dengan beban fatik, dengan beban berfluktuasi. Oke, kita mulai ya. Nah, apa yang dimaksud dengan fatik? Fatik itu kita terjemahkan kelelahan. Jadi yang lelah itu bukan cuma manusia, material juga lelah. Misalnya saya ilustrasikan ya, manusia itu memiliki kekuatan, misal kita bisa mengangkat satu sak semen berapa? 50 kilo ya misalnya. Kita bisa satu kali mengangkat sak semen sejauh sekali perjalanan, memindahkan gitu. Dari satu tempat katakanlah jarak 10-an meter gitu. Kita bisa sekali. Kalau misalnya kita membawa semen hanya 10 kilo kan enteng. Nah, tapi 10 kilo walaupun bebannya sedikit, tapi dilakukan secara berulang-ulang, sering 10 kali bolak-balik, 20 kali bolak-balik, ya, bahkan sampai 100 kali bolak-balik, Anda pasti ambruk. Nah, itu karena disebut dengan kelelahan. Nah, demikian juga dengan beban fatik. Adalah beban yang diaplikasikan di bawah kekuatan materialnya, di bawah kapasitas, atau beban yang diberi dengan kapasitas yang lebih ringan, tetapi dilakukan berulang-ulang. Itu yang disebut dengan fatik. Nah, ini contoh kegagalan fatik. Kelelahan pada material akibat beban berulang-ulang. Fatik dapat mengurangi kekuatan material. Kegagalan fatik seringkali terjadi pada tegangan di bawah ultimate strength. Ya, kegagalan fatik terjadi di bawah ultimate strength. Kalau suatu material memiliki kekuatan katakan tadi 50 atau 100 lah ya. 100. Nah, kita bebani dia di bawah 100 tapi berulang-ulang, maka dia akan patah. Nanti kita lihat grafiknya, kurvanya. Fatik bermula dari keretakan mikro atau konsentrasi tegangan, kemudian semakin melebar akhirnya patah. Keretakan mikro dapat berupa cacat bawaan material. Ya. Nah, ini adalah bagaimana terjadinya fatik. Coba perhatikan. Ya. Ini adalah ada retakan mikro. Retakan awal bermula di titik A. Ingat, semua material itu sebenarnya mengandung cacat. Tidak ada material yang sempurna. Kalau kita zoom, kalau kita dilihat secara mikroskop, kita zoom perbesar 1000 kali, 10.000 kali, maka material itu penuh rongga. Nah, cuman tingkatannya berbeda-beda. Ada material yang misalnya pengerjaannya itu dipolis halus kayak kaca. Nah, itu lebih kuat daripada material yang kasar.
misalnya material yang habis dibubut, maka di permukaannya itu kasar. Nah, ini kita anggap sebagai retak mikro. Jadi pada retak mikro inilah berawal, ya ini. Nah, disinilah mulai berawal. Retak sedikit, semakin diputar terus, semakin lama semakin menjalar, semakin menjalar. Akhirnya material yang tersisa tidak mampu menahan. Ini retak. Jadi ini retak secara petik berulang sekali, 2 kali, 3 kali, 100 kali, 1000 kali sampai di sini tersisalah material luasnya. Yang tersisa ini akhirnya tidak sanggup menahan beban dan patah secara tiba-tiba. Coba kita lihat polanya di sini. Ya, polanya di sini. Ini adalah bermula dari sini, beban berulang-ulang 100 kali, 200 kali, 300 kali, 1000 kali, terus sampailah tersisa permukaan C. Tersisa permukaan C sehingga permukaan C tidak mampu menahan. Jadi sigma sama dengan F per A misalnya. Karena permukaan ini sudah tinggal sedikit sehingga sigma ini tidak mampu menahan. Akhirnya gagal secara tiba-tiba. Itulah mekanisme kegagalannya, tahapan kegagalannya. Kemudian ciri-ciri permukaannya kita lihat. Ciri-ciri permukaannya kita lihat pada daerah gagal secara petik itu ada garis-garis semacam garis pinggir pantai. Makanya kita sebut dengan istilah beach mark. Mana di sini beach mark ini? Kita sebut dengan beach mark. Beach itu pantai ya. Jadi daerah beach mark. Garis-garis membentuk pola seperti garis pantai. Ya. Ini kelihatan. Nah, sampai batas ini maka tersisalah luas C yang tidak sanggup menahan beban dan patah tiba-tiba. Kita lanjutkan. Ini adalah bentuk-bentuk beach mark. Konsep dasarnya adalah begini. Kegagalan petik terjadi akibat deformasi plastis yang berulang-ulang pada daerah stress concentration, pada daerah tegangan yang terkonsentrasi. Ada lubang, ada takikan, ada notch itu penyempitan daerah takikan, sama aja dengan daerah takikan. Jadi terjadi tegangan plastis, berarti karena tegangan terkonsentrasi di situ, maka tegangan lebih besar di situ. Anda sudah belajar waktu kita MKM dulu, ada tegangan terkonsentrasi. Ya. Jadi pada daerah ini, apa itu konsentrasi tegangan? Coba perhatikan lagi ya. Ini. Kalau misalnya ada sebuah poros, kita tarik, ya, maka kalau kita lihat di sini kan tegangannya berapa? Sigma sama dengan, katakan P bebannya ya, sigma sama dengan P per A. Kelihatan ya, sigma sama dengan P per A. Tapi kalau ada takikan di sini, misalnya ada takikan di sini, maka pada daerah takikan itu terjadi lonjakan tinggi sekali.
Nah, mungkin bawahnya tetap, di tengahnya masih tetap sama, tapi nah kalau rata-ratanya kan ini tadi. Nah, rata-ratanya kan ini. Nah, tapi karena ada takikan, maka pada daerah takikan terjadi lonjakan. Kalau misalnya 1,5 kali dibanding dengan rata-rata, itu disebut K, faktor konsentrasi tegangannya sama dengan 1,5. Nah, daerah inilah karena tegangannya relatif lebih tinggi sehingga terjadi regangan plastis. Regangan plastis diulang-ulang. Anda coba bayangkan paku, kalau dibeginiin beberapa kali itu bisa patah. Ya, paku misalnya dibengkokin beberapa kali karena sudah terjadi deformasi plastis. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, beberapa kali paku itu patah. Ya. Coba aja nanti dipraktekkan. Nah, itu secara konsep bermulanya dari situ. Kemudian pengulangan beban mencapai ribuan bahkan jutaan siklus, yielding pada level mikroskopis. Ya, karena pengulangan terus, akhirnya seperti yang tadi, makin menjalar, makin merambat, maka daerah ininya semakin luas. Merambat ke sini, ya, merambat ke sini. Ya, makin merambat. Nah, bentuk tegangannya, bentuk polanya seperti Bijmak tadi. Begitu. Deformasi plastis secara lokal pada lubang, takikan dan notch menjadi awal. Ya, sudah tadi. Beban berulang terus-menerus menyebabkan daerah yang luluh plastis kehilangan keuletannya. Retakan akibat fatigue secara perlahan menyebar sampai struktur tersebut menyebar ke sini sampai sisa ini tidak mampu lagi menahan. Plang, makanya dia patah. Jadi ini patah secara fatigue. Polanya ada garis Bijmak, ini patah secara tiba-tiba atau patah statik secara tiba-tiba. Lanjut. Nah, bagaimana cara menguji fatigue? Bagaimana cara menguji? Langsung ke sini aja. Nah, mesin uji fatigue itu diusulkan atau dirancang oleh namanya R.R. Moore, ya, seorang peneliti. Jadi bentuknya seperti ini. Kita hapus ya. Jadi coba perhatikan. Ini poros. Kemudian ini adalah daerah area uji tes area yang dikurusin, poros yang dikurusin. Ditumpuk pakai lahar di sini, biring di sini. Nah, kemudian sedangkan ini adalah selongsong pembebanan. Jadi kalau kita lihat DBB-nya begini, coba perhatikan. Kalau kita lihat DBB-nya begini, nah ini tumpuan, kemudian bebannya begini kan, bebannya 2 di tengah, yang bentuk ruh ini menekan di 2 titik, ya kan? Sehingga di sini ada momen. Coba, jadi kalau buat diagram momen kayak mana nih? Begini, momennya begini. Ya, Anda ingat kuliah statika struktur, ya. Ingat kuliah statika struktur. Nah, berarti dia bengkok ke bawah. Begini kan? Nah, dia bengkok ke bawah. Itu. Nah, coba perhatikan.
Coba perhatikan, ini perhatikan spidol saya ini ya. Dia bengkok ke bawah begini. Nah, kalau dia bengkok ke bawah, kita tinjau suatu elemen di sini ya. Kita tinjau suatu titik di sini ya. Katakan ini titik merah ini, sini ya. Ini yang saya tandain. Ya. Dia bengkok ke bawah. Ketika dia ada di bawah, nah, ingat pelajaran NKM semester lalu, ketika dia ada di bawah, maka tegangannya adalah tegangan ini ya. Kita gambar lagi. Nah, biar kelihatan bengkoknya. Nah, ini ya. Ketika dia ada di bawah, maka tegangannya adalah tarik. Kemudian dia berputar. Coba perhatikan, dia berputar. Ketika dia ada di atas, dia bergulir, pindah ke atas, dia menjadi tekan. Nah, ketika dia posisi di bawah, dia tertarik, sigma sama dengan M Y per I. Ya. Ketika dia berputar, posisi ganti ke atas, maka dia menjadi tertekan. Dengan rumus ya sama, sigma sama dengan M Y per I, dengan tentu Y-nya jadi minus gitu kan. Ini minus, ini plus. Nah, begitulah secara terus menerus sehingga tegangannya plus minus plus minus plus minus. Paham? Plus minus secara berulang-ulang. Sama aja dengan kita membengkokkan paku atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Nah, kalau pakunya diam, bebannya atas bawah. Tapi kalau bebannya diam, porosnya yang bergulir atas bawah. Sama aja kan? Sama aja. Jadi kalau paku yang kita gini, coba begini pola pembebanannya, plus minus plus minus plus minus. Nah, beban seperti itulah. Kemudian ini dicatat. Revolution counter, penghitung putaran. Ini penghitung putaran, sehingga ketika dia patah, plong. Nah, ini tidak, ini tercatat. Begitu ya. Coba Anda baca nanti. Nah, ini adalah hasil dari uji coba yang tadi. Coba kembali lagi ke sini. Beban ini maksudnya bisa diatur. Ini dibuat dari lempengan-lempengan. Sekarang kita ilustrasikan ya. Sekarang kita ilustrasikan material ini gagal pada 100 berapa nih? Katakan 120 ya. 120 KPSI. Ya 120 aja ya, kita sebut 120. Maka ini saya ilustrasikan ya. Ini katakan awalnya itu ada 12 lempeng dengan 100 dengan 10 ya. Satu lempengnya 10 kilo misalnya. Kilo aja lah dengan PSI lah biar lebih mudah memahami. Ini total 120 kilo ya, terdiri dari 12 lempengan. Sekali kita taruh beban 120 langsung patah karena kekuatannya segitu. Nah, kemudian kita catat. Coba perhatikan. Ini kita buat beban. Ini kita buat siklus umurnya berapa kali putar, kita catat di sini ya. Ini
grafik ini kelihatan ya, coba saya lihat dulu videonya. Oke, kelihatan ya. Oke, kelihatan. Kita kasih beban 12 keping, 120. 120 tuh langsung patah. Nah, kemudian kita buang satu lempeng, kita buang satu, jadi tinggal 11. Kalau 11 110 ya, 110. Kita putar, kita hidupin, nyalain mesinnya, set, langsung patah nggak? Nggak langsung patah karena kekuatannya kan 120. Ini kita kekuatannya kan 12 lempeng. Ini kita kasih 11 berarti masih ringan. Kita putar, katakan misalnya gagal pada 10 kali putar sudah gagal. Nah, berarti 11 lempeng 10 kali putar udah gagal. 110 ya, 110. Kemudian dibuang satu lagi. Tadi satu lempengnya 20 ya, ini 100. Kemudian dibuang satu lagi, jadi 80. Diputar, nyalain ya. Nyalain. Artinya tentu spesimen yang baru ya. Spesimen yang patah tadi dibuang, dibongkar, dipasang lagi spesimen baru. Kita bebannya kita kurangi 2 lempeng, jadi 80. Kemudian kita putar, nyalain mesinnya, nyalain tombolnya, putar, nyut. Kira-kira umurnya lebih panjang atau lebih pendek? Atau tetap? Tentu umurnya lebih panjang karena bebannya ringan. Katakan kalau 80 kilo umurnya bisa mencapai 100. 100 kali putaran patah, patah. Kemudian ganti spesimen baru dengan spesimen ukuran yang sama, bebannya dikurangi lagi. Misalnya kan. Nah, tentu umurnya makin panjang. Akhirnya gagal. Makin panjang ya, umurnya makin panjang. Katakan ini 1000 pangkat 3. Nah, ini 10, ini 100. Ini misalnya aja ya. 100, 1000, 1000 pangkat 4, 1000 pangkat 5, 1000 pangkat. Nah, itu. Nah, inilah yang disebut dengan kurva SN. Kurva SN. Ini yang disebut dengan kurva SN. S strength, N adalah siklus number. Siklus berapa kali putar. S adalah strength, N adalah number of cycles. Oke, ini bentuknya ya. Apa tadi? Gimana tadi bentuknya? Ya, nah. Terus ada lagi yang perlu diperhatikan. Ada ini spesimen baja ya. Spesimennya terbuat dari baja. Ada keistimewaan baja ya. Setelah mencapai 1 juta siklus ya. Setelah mencapai 1 juta siklus, coba lihat di sini. 1 juta 10 pangkat 6. Maka grafiknya horizontal, datar, nggak turun lagi. Artinya apa bacaannya? Ini kan siklus ke sini. 1 juta kali, 10 juta, 100 juta, 1 miliar, 1 triliun kali. Artinya
setelah dia mencapai 1 juta siklus, itu jadi penanda bahwa dia tidak akan pernah gagal lagi. Dia berumur long life, seumur selama-lamanya tidak pernah gagal. Ya. Kecuali kalau dia berkarat hancur. Ya. Nah, itu. Maka mulai dari siklus ini, itulah yang disebut dengan batas kelelahannya, endurance limits. Endurance limits. Ini endurance limits. Itu satu, catat ya, satu. Anda harus buat catatan. Satu, apabila dia sudah melewati 1 juta siklus, maka dia tidak akan pernah lagi gagal. Dia akan berumur tak hingga. Maka itulah, batas inilah yang disebut dengan endurance limit. Endurance, batas kelelahan. Endurance limits. Satu. Yang kedua, catat. Yang kedua, Anda buat catatan ya. Nanti Anda buat catatan, di-upload. Kalau Anda tidak ngikutin, Anda nggak bisa. Anda ngikutin, dengarin saya. Jadi catat apa yang tertulis, catat apa yang saya omongkan. Yang kedua, batas endurance limits kalau kita amati itu berkisar di sekitar 0,5 dari ultimate strength. Jadi kalau tadi material kita punya kekuatan 120, ya, maka endurance limits itu sekitar 60. Sekitar 60. Endurance limit sekitar 60. Jadi catat, endurance limit itu kita simbolkan dengan SE. Ya, SE sama dengan S ultimate per 2 atau setengah, atau SE sama dengan sekitar ya, tidak sama dengan, kira-kira ya, kurang lebih sekitar. SE kurang lebih 0,5 SU. Ini kelihatan di video ya, coba saya takut di luar area rekaman saya. Oh, ada. SE kurang lebih 0,5 SU. Coba lihat data ini. Nah, ini 0,5. Ada yang 0,4. Jadi sebarannya sekitar ini. Ya. Jadi kalau nanti diketahui material property, bisa dilihat di situ ultimate strength, yield strength. Nah, maka Anda bisa memperkirakan endurance limitnya atau batas kelelahannya kira-kira setengah dari ultimate strength. Itu catatan yang kedua. Catatan pertama tadi apa? Ultimate strength itu, endurance limit itu biasanya terjadi setelah melewati 10/6. 10/6 itu adalah batas awalnya. Kalau dia sudah mencapai 10/6, artinya sudah bisa, hampir bisa dipastikan itu sudah long life. Oke. Nah, ini. Jadi SE kira-kira 0,5 SU. Nah, untuk selanjutnya adalah ini saya sarankan Anda membaca buku sendiri ya. Artinya begini. Artinya SE
kurang lebih 0,5 SUL itu kan dari hasil pengujian spesimen standar. Spesimen standar itu, namanya spesimen standar, itu dipersiapkan dengan hati-hati. Ya, permukaannya dihalusin, dipolis, mengkilap seperti kaca. Nah, tetapi di dalam kenyataannya, material yang kita pakai untuk elemen mesin kan tidak dipolis. Setelah dibubut, ya dipakai aja. Sehingga material elemen mesin yang kita pakai tidak sama dengan spesimen standar. Untuk itu perlu kita koreksi. Nah, perlu kita koreksi. Contoh, saya contohkan ya. Apa itu yang dimaksud dengan? Jadi SE yang sebenarnya adalah KA kali KB kali KC kali yang setengah sigma U tadi, yang 25 tadi. Jadi harus dikurangi lagi. Jadi apa itu? Kalau dia materialnya, permukaannya halus seperti spesimen, maka bolehlah kita kalikan dengan 1. Artinya tidak mempengaruhi, tidak mengurangi. Tapi kalau baru habis dibubut, nah itu tergantung kepada kekasaran permukaan. Kalau permukaannya, apa ini? Ya. Ini dari buku Sigley. Anda harus baca ini dari buku Sigley. Tugas ya, tugas. Nanti tugas saya buat di Siakadu. Ya, Anda harus melengkapi tugas ya, tugas. Coba baca dan jelaskan tentang KA, KB, KC, KD yang ada di dan seterusnya yang ada di buku Sigley. Ini Sigley. Bagaimana dengan buku Juvenal? Beda lagi dia. Kalau saya lebih senang pakai buku Juvenal. Di buku Juvenal itu gini, simple dia. Faktornya cuma 3. Ini masih buku Sigley ya. Ya. Kalau di buku tunggu, ini gini. Ini ya dulu.